Bahas post credit scene Wakanda Forever sampai MCU fase 5. Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, gua Fedrian, dan gua Faris. Hari ini kita akan bahas Wakanda Forever. Anjay. Ini adalah penutup fase 4 dari MCU. Kita akan ngebahas langsung spoiler. Jadi buat kalian yang dengerin sekarang bisa di skip dulu ya kalau seandainya belum nonton. Tapi kalau kalian mau nonton review non spoiler, nontonnya ada di Cinecrip, di YouTube-nya Cinecrip. Iya. Kita akan bahas beberapa fakta menarik gitu ya sampai MCU fase 5 ke depannya. Prediksinya seperti apa? Ini menarik banget. Jadi karena ini adalah akan menjadi konten yang panjang ya, terutama superhero tuh pasti selalu menarik. Akan banyak fakta-fakta menarik. Jadi kalau gitu kita langsung mulai aja. Dimulai dari sekarang. Asik. Kayak apa itu ya? Kayak apa ya? Kayak pernah denger deh. Master Chef aja. Oh iya. Gila. Gimana Wakanda Forever? Karena ini adalah penutup MCU fase 4 dan ditinggal sama aktor utamanya. Iya, Chadwick Boseman Mardigo ya. Gila dah, udah meninggal. Itu Boseman. Udah disiapin nih pasti nih. Dari kapan tahu nih jokes. Film ini adalah tribute untuk dia. Gitu. Dibilang kok sama sutradaranya, karena sutradaranya sendiri ya, si Ryan Coogler ini dia bilang skripnya itu udah jadi dan skripnya itu menceritakan tentang si fokus kepada T'Challa. Fokusnya akan di situ. Tapi ternyata kan aktornya meninggal, dan aktornya kan pas meninggal juga yang tahu sebenarnya penyakit si Chadwick Boseman itu kan kanker usus kalau nggak saya. Yang tahu ternyata cuma keluarganya, makanya itu pada kaget semua. Iyalah. Termasuk sutradaranya. Makanya kan dibuat ulang kan skripnya kan. Betul, skripnya akhirnya dibuat ulang dan sutradaranya pun sempat pengen mundur karena dia nggak tahu mau buat cerita apa bro tanpa Chadwick Boseman gitu. Tapi kalau misalkan di komiknya kira-kira lawannya siapa Riz? Kalau misalkan maksudnya? Masih ada Chadwick Boseman ini. Gak tahu gue bro. Yang kalau seandainya skripnya si T'Challa masih hidup, lawannya itu gue nggak tahu siapa, tapi post credit scene-nya akan Namor. Oh. Jadi Namor itu akan nongol. Iya, akan nongol di situ. Cuma diganti. Namor dimasukin ke awal gitu. Karena tadinya post credit scene yang Wakanda Forever ini akan ada Dr. Doom, cuma nggak jadi katanya. Gue nggak tahu. Tapi sempat dibilang sih sutradaranya bilang nggak ada juga. Nah, akhirnya skripnya kan dibuat ulang dan jadilah Wakanda Forever yang berfokus tentang kematian T'Challa dan semua warga Wakanda, Shuri, ratunya, semua tuh berduka. Gitu. Jadi semua menanggapinya dengan caranya mereka masing-masing. Salah satunya adalah Shuri yang benar-benar kena paling berat gitu. Apalagi dia yang disuruh penerusnya menjadi Black Panther. Tuh, gimana nih bros? Review secara singkat dari yang udah lu tonton. Ini tapi kalau menurut gue sih ya lebih baik daripada yang gue expect sih. Karena kan gue tahu kan mereka udah punya skrip, terus tiba-tiba si Chadwick Boseman meninggal. Skripnya harus dibikin ulang. Gue jadi kayak aduh ini bisa gak nih mereka tetap maksain pengen ngeluarin Wakanda Forever gitu. Iya. Maksudnya kan ada beberapa pilihan ya, mungkin ada pro kontra juga, kayak mungkin Chadwick digantiin sama aktor lain, kan ada pro kontra juga tuh. Di recast gitu ya. Iya, ada yang setuju ada yang gak setuju. Cuma ya gitu, sulit juga emang. Tapi ketika pas nonton ya ternyata konfliknya masuk akal sih menurut gue. Si Namornya dan dari sisi Wakanda sama sukunya si Namor gitu. Ada alasannya lah ya. Kayak memang biasa terjadi. Ketika di reveal gitu ternyata mereka punya motif yang masuk akal gitu aja sih. Dan untuk Namornya sendiri di sini ya yang gue baca menariknya adalah katanya sih ya, dia tuh sekuat Thor dan Hulk katanya. Emang kuat banget sih ya, bisa terbang, bisa di dalam air, bisa di ini ya, di udara gitu. Terbang sih, keren sih. Gila. Tapi emang ya sekuat itu sih si Namornya sendiri. Dan faktanya lagi ya, dia kayak pemeran utamanya si Tenoch Huerta itu katanya nggak bisa berenang bro, gitu. Jadi dia emang di sini ironisnya harus belajar dari awal gitu. Tapi CGI kan? CGI sih tetap sih ya. Cuma kan ada nyelam bahasa-bahasa mah ada ya. Nah dia tuh di sini juga disebutkan Namor mengakui, itu yang membuat orang pada kaget ya, khususnya fans Marvel ya, kalau Namor itu mengaku sebagai mutan pertama gitu. Jadi katanya kata mutan. Dia bilang ya? Iya. Ada. Dia bilang.
Kalau di MCU sendiri kan kata mutan itu kalau nggak salah copyright juga nggak sih? Maksudnya? Karena Fox ya? Dilarang udah gitu ya. Apa? dibeli. Iya, Aman. sebelumnya kan nggak Iya, boleh nggak gitu. boleh, Nah Pak. makanya ketika udah boleh dibilang mutan, berarti secara nggak langsung tuh mutan-mutan selanjutnya akan ada gitu. Iya, tapi kan yang pertama Miss Marvel kan. Mutan ya. Iya, di MCU Tapi itu kan series kan. series. Mm-mm. Meskipun banyak yang kesel juga. Karena Miss Marvel kalau di komik tuh bukan mutan sebenarnya. Oh. Tapi di MCU dijadiin mutan. Dan kalau kalian inget di filmnya itu ada si Valentina. Gitu, Valentina ini yang temennya Agent Rose. Mm-mm. Itu katanya dia yang akan ngebuat grup Thunderbolt Suicide Squad versi Marvel. Anjir, seru sih. Gila. Ininya sih apa? Sifatnya dimirip-miripin Amanda Waller gitu kayaknya. Iya, iya. Oh iya sih, tapi kayak Yang nggak natural galak-galak. ya. Amanda Waller sih ngeselin Itu banget mantep sih. ya. Iya, Kurang ajar. itu mah perfect bro. Kalau Amanda Waller gitu. Nah kalau di Wakanda ini kan di film ini kita juga ngelihat ya ada Ironheart ya, walaupun kita tahu dia akan ada seriesnya di tahun 2024 atau 2023 tuh Iya, dia akan dapat gitu. Tapi di sini udah dikasih tease juga di Wakanda Forever gitu. Kostumnya gimana bro? Gue ngeliat gue Jelek, kurang serk sih kayak Rafathar aja. Iya, gue juga ngeliat kayak Avatar tuh. Kayak Iya, Avatar kayak ya? bentuknya bulat-bulat gitu, maksudnya nggak rounded gitu kan, biasanya kalau Tajem armor, ya? iya tajem kayak kotak-kotak kan. Ha-ha. Itu kayak lebih bulat gitu. Iya. Dan matanya juga lucu sih. Bulat. Cuma ya gue suka sih untuk perkenalannya ya untuk Ironheart di Wakanda ini. Ini jelek sih kostumnya, termasuk jelek banget menurut gue. Yes. Gue juga setuju sih kalau kostum ya. Kalau yang itu Riz, yang biru siapa? Yang biru. Okoye. Yang- Itu mah. Ternyata pas gue lihat ternyata di komiknya emang kayak gitu kostumnya bro. Oh berarti akurat. Rada sedikit akurat mirip, cuma lebih sedikit modern aja yang di Wakanda. Jadi gue kayak ya ternyata emang kayak gitu deng. Gak bisa diapa-apain lagi. Night ya. Angel kan. Tapi boleh gak sih kalau dibedain? Ya boleh Kan lah. komiknya begini. Ya boleh lah. Tapi itu benar-benar akurat sih. Jadi gue pas lihat ternyata emang jelek kayaknya. Di komiknya juga begitu anjir, jadi aneh aja sih. Tapi ya Shuri kan akhirnya jadi Black Panther, gimana menurut lo? Acceptable sih, karena pada banyak bilang juga Killmonger kan. Cuma mati. Ih gimana caranya lu ngidupin lagi? Iya. Iya, Banyak iya, yang- ya emang keren sih maksudnya si Michael B. Jordan, cuma yang paling masuk akal emang cuma Shuri. Dan caranya dia membuat lagi si apa tanamannya itu juga keren sih. Gue pas si Namor cerita tentang keberadaan si tanaman itu, gue udah udah pakai tanaman ini pasti nih. Dan ternyata masuk akal juga. Iya mungkin pinter juga sutradaranya ya. Gimana untuk membuat semua masuk akal dari tanaman yang dibakar dan akhirnya Iya, ditumbuhin lagi tuh pinter sih. Karena kan gak mungkin juga tiba-tiba langsung berhasil kan. Kayak Iya. bikin lagi. Pemicunya apa gitu kan. Dan di post credit scene-nya sih menurut gue yang cukup menarik ya. Kaget juga gue sejujurnya karena Nakia punya anak bro. Prince T'Challa. Yo, Gila. Keren ya. Itu pinter sih menurut gue. Menurut gue pinter banget sutradaranya untuk apa ya? Secara halus merecast Chadwick Boseman dengan Iya, orang iya, lain melalui anaknya dengan nama yang sama gitu. Delegasi benar-benar. Dan gue kan namanya sama-sama T'Challa, jadi orang kayak oh ini T'Challanya kita. Kayak waktu itu sempat ada kayak perdebatan Batman vs Superman Lex Luthor, tau gak sih? Kan ada yang bilang kayak Lex Luthor terlalu beda sama di komik. Iya tahu. Cuma kalau di universe-nya Batman vs Superman itu Lex Luthornya Lex Luthor Junior ternyata. Jadi banyak yang berteori kalau Lex Luthor yang kayak di komik itu yang botak, Heeh. itu bapaknya Lex Luthor gitu-gitu. Jadi ini mungkin kasusnya serupa kali ya, sama-sama Iya, T'Challa. Menariknya ya gitu pas gue cari-cari lagi ternyata Nakia tuh ya udah pergi dari Wakanda tuh katanya 6 tahun Vet lamanya. Di filmnya tapi juga Di dibilang film kan ya, di film ya. 6 tahun 6 kan ya? tahun ya. 6 tahun beneran berarti gitu loh. Dan berarti kemungkinan dia udah punya anak tuh udah bener-bener sebelum Blip kan? Iya gak sih? Iya harusnya pastinya pas film Black Panther mungkin. Iya mungkin ya, gue nggak tahu tuh. Jadi timelinenya gue kurang paham juga. Dan ya itu makanya anaknya lahir gitu. Iya, tapi itu mantep sih menurut gua, sangat pintar bro. Hah? Ngasih anaknya terus kasih nama yang sama. Tapi Ntar nggak dia ada digantiin nggak Shuri ada lagi. Black Panther Junior ya? Masih kecil anjing. Mungkin ada ya, gue nggak tahu ya. Enggak, gue nanya serius. Nggak ada Black ya? Panther kecil. Iya, nggak ada. Tapi menariknya adalah gue nggak tahu sih ini bener apa enggak, walaupun gue yakin kontraknya akan diperpanjang. Katanya yang jadi Shuri tuh nggak akan lama di MCU. Kontrak terakhir dia tuh katanya Wakanda Forever ini. Cuma ya gue yakin akan diperpanjang sih. Tapi kan masalahnya bukan masalah kontrak doang sih. Waktu itu kan sempat ada masalah ini kan. Ketika lagi kan mereka syuting itu COVID kan. Heeh. Terus si Leticia Wright-nya, si aktornya itu Shuri, dia sempat anti vaksin gitu, Vet.
Oh. Terus ada masalah tuh sama Disney. Sempet kayak mau dikeluarin gitu tadinya, makanya sempet delay dah pokoknya. Udah bingung mau ngapain, makin hancur kan Wakanda, udah nggak ada Chadwick Boseman, terus aktornya bermasalah, anti vaksin segala macem. Terus akhirnya tapi tetap keluar. Nah mungkin kontraknya ada delay juga gitu ya, ditunda. Pertimbangan itu juga sih, karena kan Disney menjaga image banget. Iya kan. betul Iya, sih. Untuk anak-anak gitu, mereka mencoba mencari contoh yang baik menurut mereka gitu. Oh gitu. Gue sempet kepikiran apa ini anaknya T'Challa nanti tiba-tiba udah gede ya ganti Nah, Shuri. itu gue pas nonton juga, menurut kalian gimana nih? Misalkan pasti kan si anak itu pasti akan jadi Black Panther selanjutnya, itu udah pasti. T'Challa akan balik lagi, tapi caranya gimana gitu? Maksudnya kan ketika anaknya udah gede gitu ya, let's say berapa ya, umur dia sekarang 6 tahun gitu. Misalkan 15 tahun kemudian pahlawan lain udah pada tua semua. Iya. Paling temennya cuma si Ironheart doang sama siapa? Gapnya Anaknya juga Hawkeye. jauh kan. Harus Iya, diceritain tuh. Kayak dia ngapain aja biar bisa jadi Black Panther. Maksudnya ketika dia udah jadi Black Panther, masa teman-teman yang lain udah pahlawan tidak terkenal semua kan gitu, males juga ya. Iya. Terus kalau gue lihat dari Shuri sekarang, kan dia masih awal jadi Black Panther gitu ya. Kayak untuk masuk Avengers tuh masih terlalu naif anjir. Dia kayak masih belum, apa ya, sifatnya tuh menurut gue belum T'Challa gitu loh. Tapi kan udah pernah ikut perang beberapa kali kan. Iya sih. Tapi kan terakhirnya dia juga sudah membuktikan bro. Iya, yang Namornya di Udah berubah spare ya. nyawanya, iya keren deh. Iya. Tapi kalau gue mikir yang anaknya tadi ya, si anaknya T'Challa itu, apakah nanti akan maksudnya dibenerin di Quantumania gitu, Fed? Jadi umurnya dicepetin gitu. Oh. Dijadiin T'Challa cepet, tapi itu di request ke orang dewasa. Semuanya dengan cara Ant-Man. Semua pokoknya time travel dah. Kalau ada mau apa, ada yang rusak dikit time travel. Itu cara paling benar sih sebenarnya ya. Iya kalau mau cepet-cepet T'Challa balik, tapi kasihan sih Iya, sama iya. Shuri-nya. Baru sebentar udah digantiin lagi kalau itu terjadi. Paling segitu aja dari podcast Opini Tengah Malam. Jangan lupa untuk follow sosial medianya Opini Tengah Malam. Ada di Twitter, TikTok, dan Instagram tentunya ya. Dan jangan lupa kunjungi YouTube-nya. Dan juga subscribe di Noise dan subscribe di YouTube. Paling segitu aja dari Opini Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Selamat malam.